saya Upasiti Hafifah, mahasiswa Pendidikan Sosiologi 2019. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses komunikasi dalam masyarakat yang terdiri dari komunikasi personal dan komunikasi massa. Sebelum itu, apa sih proses komunikasi dalam masyarakat? Jadi, berbagai proses komunikasi dalam masyarakat terkait dengan struktur dan lapisan maupun ragam budaya dan proses-proses sosial yang ada di masyarakat tersebut, serta tergantung pada adanya pengaruh dan kalayaknya, baik secara individu, kelompok, ataupun masyarakat luas. Sedangkan substansi, bentuk, atau wujud komunikasi ditentukan oleh yang pertama ada pihak-pihak yang terlibat dalam komunikasi, kedua ada cara yang ditempuh, ketiga kepentingan atau tujuan komunikasi, keempat ruang lingkup yang melakukannya, kelima saluran yang digunakan, dan keenam isi pesan yang disampaikan. Kegiatan komunikasi dalam masyarakat dapat berupa komunikasi tatap muka yang terjadi pada komunikasi interpersonal dan kelompok, serta kegiatan komunikasi yang terjadi pada komunikasi massa. Kedua proses komunikasi ini, terutama komunikasi massa, mengandalkan teknologi telematika khususnya media massa sebagai teknologi penting dalam proses kegiatan komunikasi. Dengan demikian, proses komunikasi adalah sebuah proses media massa, namun secara akademik kedua hal itu dapat dibedakan satu dengan yang lainnya karena memiliki konsep dan substansi permasalahan yang berbeda-beda. Selanjutnya, apa sih komunikasi personal itu? Jadi, komunikasi personal atau biasa disebut komunikasi langsung dapat dipahami sebagai proses komunikasi yang berlangsung secara tatap muka, baik itu antar individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok, maupun individu atau kelompok dengan masyarakat. Dalam komunikasi langsung ini, pengaruh hubungan antar komunikasi yaitu antar pribadi atau interpersonal memegang peranan yang paling besar. Dalam komunikasi langsung, antara komunikator dan komunikan harus langsung bertemu atau face to face. Proses komunikasi yang terbangun dipengaruhi oleh emosi atau perasaan di antara kedua belah pihak. Umpan balik yang diperoleh dalam komunikasi seperti ini biasanya bersifat segera. Dengan demikian, respon komunikan sangat berpengaruh oleh pengaruh yang dimunculkan oleh komunikator. Jadi, kredibilitas sumber atau komunikator yang ikut mempengaruhi respon komunikan tersebut. Makin tinggi derajat kepercayaan terhadap komunikator, makin tinggi pula pengaruh yang ditimbulkannya dan sebaliknya. Seringkali dalam komunikasi langsung juga ada pengaruh hubungan individu yang juga tidak bisa terlepas dari hubungan atau pengaruh dari kelompoknya. Selanjutnya ada komunikasi massa. Komunikasi massa merupakan proses komunikasi yang dilakukan melalui media massa dengan berbagai tujuan komunikasi dan untuk menyampaikan informasi kepada khalayak luas. Dalam komunikasi massa ada unsur-unsur penting yang sangat diperhatikan. Yang pertama ada komunikator. Komunikator merupakan pihak yang mengandalkan media massa dengan teknologi telematika modern, sehingga dalam menyebarkan suatu informasi, maka informasi ini dengan cepat ditangkap oleh publik. Yang kedua ada media massa. Media massa merupakan media komunikasi dan informasi yang melakukan penyebaran informasi secara massal dan dapat diakses oleh masyarakat secara luas. Yang ketiga ada informasi massa. Merupakan informasi yang diperuntukkan kepada masyarakat secara massal, bukan informasi yang hanya boleh dikonsumsi oleh pribadi. Yang keempat ada gatekeeper, merupakan penyeleksi informasi. Kelima ada khalayak, merupakan massa yang menerima informasi massa yang disebarkan oleh media massa tersebut. Yang terakhir ada umpan balik. Umpan balik dalam komunikasi massa umumnya bersifat tertunda, tetapi konsep umpan balik tertunda dalam komunikasi massa ini telah dikoreksi karena semakin majunya media teknologi.
Jadi dapat disimpulkan bahwa proses komunikasi dalam masyarakat itu yang pertama ada komunikasi personal atau komunikasi langsung dan komunikasi massa. Kedua komunikasi tersebut memiliki perbedaan. Komunikasi personal atau langsung, pada komunikasi ini biasanya baik antara individu dengan individu berkomunikasi langsung atau tatap muka, ataupun individu dengan kelompok atau kelompok dengan kelompok, kelompok dengan masyarakat. Maka pengaruh hubungan individu atau interpersonal termasuk di dalam pemahaman komunikasi ini. Selanjutnya komunikasi massa. Komunikasi massa ini komunikasi yang menggunakan media massa di mana pesan komunikasi ini disampaikan untuk masyarakat luas, bukan hanya untuk pribadi. Semoga materi